Nah, ini barangkali banyak masih sulit, tapi itulah permohonan kita. Tolong bukakan untuk supaya kita mengerti. Karena bukan dari IQ saya, bukan dari kemampuan saya untuk menerima. Jadi di Yeskel sudah menerangkan bagaimana anugerah itu ada di perjanjian lama. Nanti ada hal baru lagi di perjanjian lama supaya kita lebih mengerti yang mana itu semua karena anugerah. Sama kayak di Kejadian kan, pada waktu jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa melihat mereka telanjang, mereka mengambil daun ara untuk menutupi. Jadi kesalahan mereka menutupi dengan kemampuan mereka. Tuhan tidak harus pakai binatang, kulit binatang. Harus tercurah darah. Dan Tuhan memakaikan. Bukan ini suruh pakai, Tuhan yang memakaikan. Itulah anugerah. Jadi dari Kejadian sudah nyatakan itu keselamatan hanya anugerah Tuhan. Oke, masih ada kira-kira tidak jelasan? Coba mau kembali ke tema tadi. Ya. Yang melihat tapi tidak melihat. Nah, ini kan banyak kejadian. Bahkan mereka dianggap sebagai pemimpin gereja. Seperti di Indonesia ini ada Sabdono, dan mereka pengikutnya banyak. Terus yang suka pergi ngopi, pagi-pagi pergi minum kopi ke surga itu, apa namanya? Pariaji. Pariaji. Iya, Pariaji. Dan sekarang mereka diteruskan oleh anak-anak. Kemudian ada juga yang dari Korea yang sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah, apakah ini termasuk mereka yang melihat tapi tidak melihat? Dan ini Tuhan izinkan untuk ini mereka tersebar begitu luas dan banyak mempengaruhi, saya kira amat sangat mempengaruhi jemaat. Dan sekarang seperti kita juga suka ikut ada yang namanya CK7 yang buat Niko ya, pendeta Niko. Nah, mereka itu memproklamirkan tentang Pentakosta ketiga, bahasa roh. Nah, apakah ini memang diizinkan Tuhan terjadi? Mereka yang mengenal Alkitab, mereka yang mengenal Tuhan, tapi mereka bisa jalan sendiri. Kira-kira bagaimana? Jadi memang itu mulai berdirinya gereja itu sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan itu bapak-bapak gereja melalui konsili-konsili sudah menyatakan kesesatan-kesesatan ya. Misalnya Arius. Arius itu adalah menganggap Yesus itu adalah ciptaan. Dan itu yang melahirkan saksi Yehova. Ya. Dan banyak hal lagi yang aliran-aliran sesat itu masih banyak ya, ternyata sampai sekarang itu ada. Dan disinilah orang-orang yang kita yang percaya betul-betul harus belajar dengan sungguh-sungguh, karena itu tuntutan Tuhan untuk kita belajar supaya kita bisa membedakan benar dan salah. Itu yang namanya discernment, spiritual discernment. Nah, masalahnya spiritual discernment ini Tuhan sediakan asal kita betul-betul mau mempelajari siapa itu Tuhan dan siapa itu kita. Kayak kemarin kan kita sudah kasih ayat-ayat ya untuk mengenal Tuhan. Karena yang Tuhan bilang yang kusukai kalau mereka itu mengetahui dan mengenal aku. Spiritual check up toh. Orang mau membuat Tuhan itu senang atau kan Tuhan bilang kusukai kalau kamu mengetahui dan mengenal aku. Jadi bukan hanya mengetahui secara faktual, tetapi mengenal secara intim. Itu yang kusukai, yang Yeremia 9 kemarin toh. Nah, ada spiritual check up. Kita mau mengenal atau tidak? Karena Tuhan sukai katanya itu.
Nah, cuma persoalan ada 5 spiritual check up ya. Kita dengar tapi kita cuek dan tidak gelisah. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita dengar yang mana Tuhan sukai, yang kalau mengenal Tuhan, tapi kita cuek. Tapi ada kegelisahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita melakukan sekedarnya. Yang keempat, wah kita ingin mengenal. Karena itu yang Tuhan sukai, kita ingin mengenal. Maka kita belajar. Yang kelima yang paling bagus, setelah kita mau mempelajari karena Tuhan sukai itu, nah kita ingin mempelajari dan setelah mempelajari kita membagikan. Itu yang kelima. Nah, dari mana tuh orang yang kelima ini? Kita nggak usah jawab, yang masing-masing ya kan. Itu yang mengenal. Karena nanti akan ada, karena kemarin Yoce pernah tanya buah. Nah ini dia. Mengenal Tuhan yang kemarin kita bahas di Yeremia, Tuhan bilang kalau kamu mau berbanggalah karena mau memahami dan mengenal aku. Itu yang ku kasihi, itu yang ku sukai maksudnya. Nah, dengan 5 check up itu, mau nggak kita mau mengenal supaya Tuhan yang membuat Tuhan suka ya. Nah, ada 5 itu. Itu namanya formasi pengajaran. Ya. Itu akar. Tetapi habis kita mengenal siapa Yesus, siapa Tuhan, kita masuk kepada formasi spiritual, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, kedua ini adalah akar. Ini membangun akar. Ya. Itu yang disebut kita mengenal dan mengasihi Tuhan secara radikal. Radikan akar. Kemudian setelah kita mengenal dan mengasihi Tuhan juga ada ayatnya. Nanti 5 pertanyaan juga. Kita mau mengasihi Tuhan atau cuek dan tidak gelisah. Atau cuek tapi ada kegelisahan. Oh, saya ingin mengenal supaya mengasihi. Atau ya lakukan sekedarnya. Betul, ini 5 check up ini luar biasa. Nah, kalau kita sudah mengenal dan mengasihi Tuhan secara radikal, dengan ayat-ayat yang menunjang kita, itu yang disebut formasi ya. Formasi itu, nah nanti karena sudah ada sifat-sifat Allah kepada kita, dan kita akan mencerminkan buah, itulah buah roh ya. Kita ada kasih, kita ada damai sejahtera dari roh, kita sukacita, kesabaran, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan. Nah ini semua bagaimana kita mencerminkan sebagai anak Tuhan. Inilah buah. Akar tumbuh berbuah. Kemudian buah yang lain adalah setelah kita mencerminkan sifat-sifat Tuhan, baru kita melayani kepada sesama kita dengan sukacita, dengan kasih kepada Tuhan. Dan inilah buah-buah karakter. Jadi formasi ini yang di atas kan menghasilkan buah. Membangun akar untuk menghasilkan buah melalui formasi pengajaran, formasi spiritual untuk mengasihi Tuhan, formasi karakter, mencerminkan buah-buah roh, formasi pelayanan, mencerminkan buah-buah karakter untuk dibagikan. Nah, ini semua checklist 4 spiritual checklist 5 ini melekat ke 4 bidang ini. Nah, itu yang disebut pemuritan yang radikal. Yang secara berakar secara sehat, pasti bertumbuh dan berbuah. Dan itu yang kita akan melayani Tuhan. Karena itu yang Tuhan Yesus punya disebut amanat agung. Kenapa itu disebut amanat agung? Nanti orang pelajari secara hermeneutika ya. Sekarang bahasa Inggrisnya itu kan Great Commission. Artinya amanat agung, ya, perintah agung, Great Commission. Sekarang muncul banyak sekali buku yang
menegur banyak orang Kristen melalaikan ini amanat agung untuk menjadi murid radikal. Itu sebabnya banyak sekali teolog menulis buku Great Omission. Apa artinya Great Omission? Kelalaian yang besar mengenai amanat agung ini. Karena Tuhan mengatakan, jadikanlah semua murid. Dan murid itu bukan asal-asal, radikal. Kalau siapa mengasihi istri melebihi mengasihi aku, tidak layak menjadi murid. Jadi betul-betul radikal untuk menjadi murid Yesus. Tapi ini dilalaikan oleh banyak orang Kristen. Bagaimana untuk supaya kembali kepada apa yang Tuhan Yesus inginkan, yaitu amanat agung. Dan Tuhan Yesus bilang, inilah hidup yang kekal. Karena kamu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Bapa utus. Karena Tuhan sudah memberikan anugerah, sudah memberikan semua. Tinggal kita merespons. Respons kita juga, kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan tolong mampukan. Perlu pelajari. Supaya kita nggak sia-sia kita membuang waktu untuk datang mempelajari. Ya. Karena ada gereja-gereja yang berlainan. Kita mau tanya. Ya, silakan. Ya, memang ini nggak terlalu berkaitan dengan tema kami. Tapi ini yang sekarang jadi lagi pergumulan kita. Kita pribadi ya. Mungkin teman-teman, Pak Pendeta, Pak Roli, teman-teman bisa kasih apa yang kita lakukan sekarang. Jadi begini. Kita kan di gereja kasih latihan paduan suara. Ada bapak-bapak, ibu, gabungan, lansia, kemudian ada yang Mandarin. Nah, pernah 1 bulan, setiap minggu itu tampil yang kita pimpin semua. Ya, terus dalam akhir tahun ini ada 4 ibadah yang kita anggap seperti kemarin ada ibadah apa namanya pensiun pendeta emeritasi. Itu ibadah besar. Kalau DKI emeritasi ibadahnya termasuk besar. Kedua, ada ibadah antar gereja-gereja yang nanti tanggal 9 Desember. Kemudian ada ibadah Natal, ada ibadah Tahun Baru. Malam Natal, malam Tahun Baru. Nah, yang kita lihat, ini kita enggak kecewa ya, kita enggak. Tapi dalam seluruh rangkaian ibadah ini, paduan suara yang kita pimpin itu enggak ada yang dijadwalkan. Nah, kita berpikir apakah ini mereka tidak suka dengan kita karena mungkin mereka anggap kita kok sombong. Ini paduan suara, ini paduan suara, ini. Jadi apakah begitu? Sehingga apakah memang ini kebetulan aja atau memang ada mereka tidak memperlihatkan bahwa kamu tuh tidak apa-apa. Buat kita tidak ada apa-apa. Kita juga bersyukur karena nggak dijadwalkan. Kita seperti sekarang kita bisa istirahat, ada di Kerawang, bisa bisa menikmati udara dan nanti Natal Tahun Baru juga kita nggak repot. Nah kira-kira ini bagaimana? Mungkin Pak Roli, Pak Pendeta, kita cuma bertanya aja, apakah ini memang mereka sengaja supaya jangan sampai dianggap kita ini seolah-olah orang yang kok begitu penting. Padahal hati kita enggak begitu. Kita melayani Tuhan, kita enggak dibayar, kasih latih, setiap hari latihan, pergi malam, kadang-kadang sakit, kita berusaha karena latihan. Nah ini kita minta pendapat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Mungkin ini supaya ini jadi pergumulan juga kita. Ya, makasih. Pak Pendeta, silakan. Ya, ada 2 hal kali kalau menurut saya ya. Kedua, memang Tuhan kasih izinkan hal ini supaya Joce juga bisa koreksi ya di dalam pelayanan itu seperti apa. Dan kedua, barangkali ada yang cemburu memang. Karena peranan Joce yang begitu menyolok, menonjol, berpengaruh. Jadi mereka mau menghilangkan itu dengan tidak memberikan peranan.
Jadi bisa dua hal. Memang ini satu ujian bagi Yoce dan boleh terima ini dengan sukacita karena toh masih banyak hal yang bisa dilakukan, bukan hanya karena tidak diberikan peranan lantas kecewa. Ya banyak bertanya kepada Tuhan aja lah. Ya habis mau bertanya kepada siapa lagi? Minta hikmat daripada Roh Kudus supaya Yosef tidak bimbang, tidak ragu, tidak sakit hati, tidak kecewa, ya kan? Jalani aja seperti biasa. Seperti Yosef bilang ya, sekarang bisa pergi ke tempat untuk istirahat ya, itu barangkali Tuhan kasih kesempatan. Istirahat jo dulu ngana. So terlalu banyak yang ngana lakukan, ya kan? Ya kira-kira begitu. Tinggal kita bisa berhikmat dari apa yang kita alami juga kan. Memang banyak hal yang kita tidak tahu. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Kita sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Seperti apa kata Yoce, tidak dibayar, tidak digaji, tidak Bayar tuh. dikasih honor, tidak. Wah, Kalau begitu nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Iya kan? di dalam melayani banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan yang kita akan alami. Ya, kita bergantung seperti Roli bilang ya, bergantung saja kepada Roh Kudus. Kan Dalam banyak oh iya, sorry. Dalam beberapa rangkaian memang ada paduan suara. Ada paduan suara. Bahkan Ada. yang kemarin acara itu paduan suara, 3 paduan suara tapi dari luar. Oh, enggak ada dari gereja. Oke lah. Buat Enggak, kita sih dalam enggak. rangkaian nanti ini ke depan, enggak ada dari gereja. Ya, biasa kan selalu ada. Oh iya. Ya, seperti selalu ada. Jadi mungkin begini, kalau menurut kita ya, bisa salah ya. Seperti apa yang kita pelajari, Yohanes dan Yakobus datang dengan rasa berhak. Ya. Nah, memang kalau kita hilangkan tuh sense of entitlement ya, rasa berhak melayani Tuhan, kalau kita hilangkan seperti apa yang terjadi Yohanes Yakobus, itu akan meringankan hati kita. Kalau toh terjadi mereka pakai lain orang atau memang nggak dipakai, tapi kalau kita tidak ada merasa berhak, kita akan seperti Yoce bilang, enggak ada masalah buat saya. Cuma memang seperti Pak Pendeta bilang, ya mungkin ada sesuatu yang terjadi, tetapi kembali kalau kita merasa kita tidak berhak, yang karena Tuhan semua yang mengatur, ya sudah. Kalau memang ada waktunya kita nggak dipakai, ya nggak jadi masalah karena kita merasa tidak ada hak buat kita untuk menuntut, ya kan? Nah, jadi reda sendiri kita punya. Cuma memang secara manusia, lain kali, nah disinilah yang disebut read between the line. Ya, ada sesuatu yang tidak nampak, kita mau coba connecting the dot, Ben bilang ya. Jadi kita tidak tahu titik-titik apa ini, tapi kita coba isi dengan pendapat kita. Oh, jangan-jangan mereka sudah tidak suka saya. Ini kan belum tentu benar kan. Nah, kalau supaya lebih jelas, boleh tanya aja ke Yoce punya teman dekat yang core ya. Kenapa kita punya core nggak ada di sini? Kan siapa tahu ada yang tahu masalahnya. Karena kalau kita isi titik-titik ini, karena ini kan belum jelas apa yang terjadi ya. Karena ini masih meraba-raba. Yoce bilang, aduh jangan mereka sudah nggak suka saya, sombong kali saya. Tapi ini meraba-raba kan, dot masih titik-titik kita sudah isi sendiri, itu namanya connecting the dot ya. Padahal belum tentu apa yang kita isi dot ini apa sesuai dengan fakta, nanti belum tahu. Siapa tahu memang mereka untuk sementara ini isi dulu dari luar ya. Bukan berarti, tapi ya untuk supaya lebih mengerti apa kejadian sebenarnya, boleh bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan Yoce. Kenapa kita nggak diundang yang biasa kita menyanyi? Siapa tahu mereka tahu. Ya toh. Nah, cuma memang mesti mempersiapkan diri
ya kita tidak mempunyai hak untuk itu. Ya, sudahlah, lepaskan karena Tuhan yang memberikan semua. Sama kayak Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, kalau kita lepaskan itu, ya, tetapi memang secara manusia memang tidak gampang. Biasa yang pengalaman itu Yoke ini. Kalau kita ada cerita, ini kita cerita nih. Kita kan langganan di Panera, jadi free coffee, anytime dibilang. Satu waktu, tapi kita kalau pesan kopi kan yang large. Kalau large di sini barangkali so 2-3 cup kalau di Indonesia. Nah ini ya, terus ada tuh yang orang hitam di ini, dia bilang kita nggak boleh sekali isi, kita kan ada termos, pagi-pagi kita isi di termos, terus ambil lagi satu cup yang besar, terus kita ditegur, karena nggak bisa katanya, kalau setelah setengah jam baru bisa, jadi kita mesti duduk minum, terus kita pikir oke. Jadi kita buang tapi cup, jadi terus keesokan harinya kita baca artikel. Jadi sebenarnya orang kan minum kopi satu hari paling tinggi cuma 4 cup. Kalau lebih dari 4 cup, so nggak bagus. Bisa ada reaksi di tubuh, mungkin gastro atau apa, ya bisa upset stomach ya. Jadi kita ambil ini aja. Jadi sampai sekarang dengan ada teguran begitu, jadi kita membatasi kita minum kopi. Kira-kira begitulah kalau menjawab Yosef punya pertanyaan. Ya, kita mungkin ada peranan, kalau orang meyakini segala sesuatu ada peranan Tuhan, ya anggap positif aja. Ya, betul. Itu kira-kira kalau kita ya. Ya. Nah, sekarang Imam. Kita setuju sekali seperti apa yang Ben katakan. Be positif. Jadi orang anjing menggonggong kafilah lalu bilang. Jadi apa yang orang bikin, orang yang menghibur orang diri sendiri. Ketika orang ada hambatan, orang hanya bersyukur pada orang diri. Ngoninda ini yang penting kita mau melayani Tuhan. Tapi kalau ini tidak berkenan, tidak apa-apa. Yang penting kita punya niat mau melayani. Soal lahannya tidak mengizinkan, tidak apa-apa. Kita bersyukur aja sama Tuhan. Kenapa? Karena lahan bukan TP mau yang penting. Kita mau melayani kok. Ketika ada hambatan, malah kita tidak sakit hati. Di sini malah kita merasa, waduh ini satu tantangan untuk menaikkan kita punya grade ini. Jadi dengan tidak kita dikasih kesempatan, kita akan tersenyum sama orang malah. Tanpa kita mau tanyakan, tanpa kita mau singgung-singgung supaya kita diikut sertakan, justru kita menjauh. Dalam hal ini tidak mau kita singgung, itu kita punya aktivitas itu, kita tidak mau korek-korek, terserah orang. Orang tidak mau korek, tidak apa-apa. Kita yang bersyukur, yang penting kita sudah siapkan kepada Tuhan bahwa kita mau melayani. Tapi tidak, ya itu kita rasa bersyukur kita dapat hal yang seperti ini. Tidak semua orang dapat seperti itu. Semua lancar-lancar. Dengan hambatan ini menaikkan grade kita punya iman. Itu barangkali. Itu aja pendapat kita barangkali. Terima kasih. Ada lagi satu ekspresi dari orang Amerika. Dia bilang begini, if you like it, good. You don't like it, too bad. Enggak, masalahnya dia kalau dia di gereja begitu kan memang cuma melihatkan, maksudnya orang kan sudah schedule. Nah itu kan saya melihat, oh kok ini sudah ada tapi nama di situ begitu, atau sudah ada atau gimana. Tapi kalau masalah yang gitu aja, karena apa nggak dibayar juga, nggak mau, nggak alasan, nggak masalah. Tapi karena kita punya tanggung jawab sama besar itu ya, kita mesti datang bertanya kepada pengurus, bagaimana kalau nggak ada, kita nggak ada di sini misalnya 1 bulan atau berapa, kalau nggak ada nggak apa-apa juga setahun sekali, mungkin begitu aja. Kita kasih satu contoh cerita lagi ya, untuk pengalaman. Kita di Jakarta ketika kita national supervisor, ada satu posisi di company lain, product manager, kita tertarik itu. Jadi kita coba melamar.
tanpa disengaja waktu kita melamar, semua Terima. yang pertanyaan dan apa yang mereka inginkan, kita punya kriteria masuk. Berarti kita udah lolos, ada saingan kita, tapi kita masuk. Kebetulan GM-nya dari company itu waktu itu di Johnson Johnson, GM-nya itu bekas satu company dengan orang, tapi dia di Australia, company yang sama dengan orang di Australia. Jadi ada kedekatan historis dia dengan kita. Pada saat itu setelah dari interview dari HR-nya, dari bagian personal ya, dikirim ke dia senang lihat kita, senang, dia salamin. Belum ada pengangkatan, belum apa, dia suka kenal. This is my secretary, dia bilang. Dia kasih kenal. Ini accounting manager. Wah, belum diterima, dia suka kenal. Betapa indahnya kita rasa ini. Melamar, hasilnya langsung diperkenalkan, sudah enak sekali kan kita. Terus waktu pulang, dia bilang kembali nanti besok. Kembali, sudah langsung ke bagian personel untuk bicarakan kita punya fasilitas. Mobil, training, waktu ini ceritanya. Mau di training di Hong Kong kita katanya, untuk kita punya jabatan baru apa semua. Wah, enak sekali ini semua. Terus semua pulang, dia bilang, seharusnya Anda harus kembali hari Senin depan, tapi bos dari Amerika mau datang, dia bilang. Nanti setelah bos datang, baru saya akan telepon Anda kembali lagi. Oh, berbunga-bunga sekali kita. Sudah mereposisikan, karena gaji dapat, tambah fasilitas, benefit banyak lah. Tunjangan, karena posisinya sudah lebih bagus kan. Setelah bos Amerikanya pulang, dia telepon, sorry, bos dari Amerika bilang jabatan itu jangan dulu diadakan. Berarti apa? Batal. Waduh, down sekali kita kan. Waktu itu down sekali, secara manusia down sekali. Tapi downnya tidak berselang lama, cuma 1-2 hari. Setelah lewat itu, terima kasih Tuhan. Berarti saya sudah mencoba melewati, tapi belum diperkenan, tidak apa-apa. Kalau kita masih ada kerja yang lama, kita belum berhenti kan. Tapi soal tidak dapat ya bukan TP bagian, tapi kita hadapi, malah kita bikin kita hati enak gitu. Waktu daun nggak menangis. Enak. Ya. Waktu daun nggak menangis. Nggak juga, sakit hati. Bicara manusia sakit hati, itu manusia daging. Nyesel. Tapi setelah lewat 1-2 hari, bersyukur kita. Waduh, kita bisa lewati ini, bersyukur. Bisa sampai sapu tangan, saukurang rawas-rawas dari air mata. Tapi secara daging ada rasa sakit pasti. Karena kita pikir, kok begini? Ya, tapi setelah lewat itu, waduh, malah indah kita rasanya. Bisa kita alami begini. Daripada kita tidak mengalami ini rata-rata terus, tidak ada cobaan, tidak ada apa, kurang manis. Ini ada liku-likunya, ada kerikil-kerikil yang terlewati, malah lebih indah. Pelewat kerikil indah sekali rasanya. Nah, itu barangkali untuk Yoce ya. Tapi lewat 13 menit ini kalau nanti orang sambung di hari Jumat nggak ada ya, karena apa? Oh ya, hari itu. Thanksgiving. Oh, Thanksgiving ya. Thanksgiving di sini. Jadi nanti hari Senin. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Oke, orang tutup dalam doa ya. Oh, belum doa ya. Ya. Bapak Surgawi, Bapak yang rahmani, Bapak di dalam Yesus Kristus, kembali kami menaikkan puji syukur, limpah terima kasih kepadamu atas kesempatan lagi yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami boleh dapat menyelesaikan diskusi Zoom ini, Kak Tuhan. Banyak hal yang kami sudah dapatkan Tuhan, banyak hal yang sudah kami dengar, sudah banyak hal yang kami ketahui ya Tuhan. Biarlah kiranya semua apa yang kami terima ini Tuhan, boleh menjadi firman yang hidup dan berkuasa dan diam dengan segala kekayaan sorgawi di dalam kehidupan kami. Dan kemudian di sana dia akan bertumbuh dan di dalamnya kami boleh diberkati oleh firman. Terima kasih banyak ya Tuhan. Memberkati Roli yang senantiasa memberikan kami pencerahan Tuhan. Berkati dia, berikanlah dia senantiasa hikmat, akal budi yang daripadamu. Bertambah-tambah segala sesuatu dalam imannya, sehingga olehnya kami semua boleh diberkati ya Bapak. Berkati akan kami semua satu persatu ya Tuhan.
baik di dalam kekuatan jasmani, kesehatan. Kiranya Tuhan campur tangan agar tubuh jasmani kami boleh senantiasa sehat, kuat, dan segar bugar, sehingga kami boleh pakai kehidupan jasmani kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Bila mana kami akan mengakhiri pertemuan kami ini ya Bapa, mari kiranya Tuhan memberkati kami masing-masing. Berkati di dalam tugas karya pekerjaan kami, berkati di dalam tugas pelayanan kami, berkati di dalam setiap kerinduan-kerinduan kami ya Tuhan. Kawali di setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan berkatilah rumah tangga, keluarga, anak cucu kami senantiasa. Biarlah kami boleh menjadi alat-Mu yang dapat mereka melihat dan mereka boleh mengalami bahwa sungguh kami diberkati oleh Tuhan dan mereka juga ikut diberkati. Terima kasih banyak ya. Thank you, Lord. Bila mana kami akan kembali pada kesempatan yang akan datang, Tuhan sertai kami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan sehingga kami senantiasa bergairah untuk kembali bersekutu di kesempatan yang akan datang. Dan bila mana kami akan mengakhiri pertemuan ini, biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran kami itu kan senantiasa menaungi dan memenuhi kehidupan kami hari lepas hari. Kasih dan anugerah Yesus Kristus boleh menjadi landasan iman percaya kami. Penyertaan dan kekuatan daripada Roh Kudus senantiasa ada bersama-sama dengan kami saat ini sampai selama-lamanya. Dan inilah kerinduan, pergumulan, dan permohonan kami yang sudah kami naikkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Sami. Terima Sami. kasih.